jangan berhenti untuk mengejar mimpi kalian. Jangan menyerah dan teruslah berprestasi. Jangan pernah berputus asa karena kita tidak tahu hal kesuksesan apa yang akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa jadi hobi kita ataupun prestasi kita yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Hikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yakni Muhammad Is'ad Bahi Atta dari kelas 11 UP3, yakni peraih medali perunggu pada Olimpiade tingkat nasional dari Liga Olimpiade seluruh Indonesia. Benar? Benar. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sebelumnya nih saya ucapin dulu ya selamat atas perolehan medali perunggunya. Gimana perasaannya bisa meraih juara 3 ya kalau perunggu itu? Gimana perasaannya? Ya alhamdulillah, perasaannya itu awalnya nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Dari sekitar banyak sekian peserta ya. Alhamdulillah dapat perunggu. Dari berapa peserta? Sekitar 8.000. 8.000 peserta. Dan kamu menjadi 3 teratas. Luar biasa. Awalnya gimana ceritanya kok bisa sampai aku harus ngikutin Olimpiade ini nih kayak gitu? Awalnya itu dari Instagram kan. Kamu taunya dari Instagram? Ya, scroll gitu ada info ada Olimpiade. Ini itu. Saya kemudian tertarik. Kemudian saya klik itu linknya, kemudian saya daftar. Seperti itu. Kalau awalnya gini kan, kamu mengikuti Olimpiade ini, awal mengikuti ini ada nggak sih suka duka? Maksudnya saat kamu mulai pendaftaran, terus kemudian saat mengikuti Olimpiadenya, kamu merasa ada, maksudnya kayak kesulitan dan sebagainya, ada nggak sih? Atau lancar-lancar aja gitu? Kesulitan kayaknya nggak ada, lancar-lancar aja. Gitu. Lancar-lancar aja. Ini pelaksanaannya kapan? Maksudnya perlombaannya? Tanggal 24 September. 24 September. Waktu itu masih kegiatan sekolah sudah daring atau sudah luring? Sudah luring. Berarti ini pelaksanaan lombanya pada saat tetap jam sekolah atau waktu kamu di waktu pelaksanaan daring terus kamu mengikuti ini izin dulu di sekolah atau gimana? Di luar jam sekolah. Saya mendapat sesi ke-8 sekitar jam 3 sampai jam 4. Sesi ke-8. Oh, berarti dalam satu hari itu dari 8.000 peserta itu dibagi menjadi 8 sesi dan kamu dapat sesi yang terakhir. Oh, berarti itu ya. Maksudnya beruntung deh. Untuk persiapannya gimana kamu mempersiapkan ini? Persiapannya ya belajar. Belajar. Seperti kata Ustadz saya ya. Ta'alum wa ta'alum. Belajar dan belajar. Gini kan kata Ustadz kamu kan belajar. Di balik kesuksesan kamu, saya bilang ini memang mungkin buat kamu belum mencapai kesuksesan kamu ya, tapi kamu sudah mendapatkan juara 3, maksudnya sudah dapat medali perunggu. Ini kan sudah dikatakan kamu berhasil, sudah sukses untuk mendapatkan medali kayak gitu. Ada nggak sih orang di balik kamu bisa sampai saat ini? Ada. Orangnya itu kedua orang tua saya dan guru-guru yang ada di Man 1 Bojonegoro. Guru-guru yang ada spesial. Ada nggak guru yang spesial buat kamu termotivasi? Oh, aku harus mengikuti ini deh kayak gitu. Ya, terutama motivasi dari Bu Khadijah. Dari Bu Khadijah. Kelas 1 dan Bu Ina di kelas 2. Oh, berarti motivasinya untuk memenuhi yaitu salah satunya dari Bu Khadijah dan juga Bu Ina kayak gitu. Ada yang ingin disampaikan kepada Bu Khadijah dan Bu Ina? Untuk Bu Khadijah dan Bu Ina, selamat atas bimbingannya. Terima kasih atas bimbingannya. Dan saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan dan masih akan saya kejar terus masih akan dikejar lagi ya yang apa yang diinginkan seperti itu.
Terus orang tua tahu kalau kamu maksudnya mengikuti Olimpiade ini? Nggak tahu, saya diam-diam gitu. Tapi sampai sekarang sudah tahu kan ya kalau orang tua kalau kamu dapat medali perunggu? Sudah. Reaksi orang tua gimana? Ya bangga dan senang. Kamu bisa mendapatkan juara 3 ini ya? Iya. Sebenarnya ya kan kamu ikut Olimpiade biologi. Apa sih sebenarnya cita-cita kamu? Cita-cita saya itu ingin menjadi dokter. Ingin menjadi dokter. Dan jika sudah tercapai saya akan membahagiakan kedua orang tua saya dan menaikkan haji kedua orang tua saya. Menaikkan haji orang tua. Kenapa kok dokter? Kan banyak ada polisi, ada tentara dan sebagainya. Biasanya kan cowok kan mesti pikirannya, oh saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara. Kenapa harus dokter? Ya ingin dari kecil ingin jadi dokter. Dari kecil ingin jadi dokter. Dari anaknya Bude itu ya juga jadi dokter. Oh. Kakak-kakak saya itu ya ada yang jadi dokter. Jadi kamu termotivasi untuk aku pengen jadi dokter. Ada spesialisasi pengen jadi dokter ini nih kayak gitu. Enggak, dokter apa aja. Dokter pokoknya dokter gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terakhir nih Saat, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman dari Sobat Mansaro ini buat biar termotivasi seperti kamu bisa meraih juara kayak gini? Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman? Ya, pesan-pesan buat teman-teman seusia saya. Ya. Teman-teman seusia saya jangan berhenti untuk mengejar mimpi kalian. Jangan menyerah dan teruslah berprestasi. Tetap semangat, janganlah menyerah, tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik dan berprestasi tentunya di bidang yang ditekuni kalian minati. Oh, seperti itu. Terima kasih untuk Isaat, sekali lagi selamat atas pencapaiannya. Semoga ini adalah awal kamu mencapai kejuaraan. Semoga kedepannya kamu bisa meraih lagi kejuaraan. Kalau bisa mendapatkan medali emas ya. Saya doakan, amin. Baik Sobat Mansaro, pada kesempatan kali ini untuk bintang tamu yang kedua yakni Elia Dwi Lestari dari kelas 12 PDCI. Elia ini adalah juara 3 dari Pekan Olahraga dari cabang pencak silat. Assalamualaikum Elia. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat ya untuk pencapaiannya, sudah menjadi juara 3 di cabang pencak silat. Perasaannya gimana sudah mendapatkan juara 3? Ya sangat senang gitu dan tidak menyangka, tapi ya serasa kurang begitu, hasilnya kurang maksimal kurang gitu. Puas. Oh, kurang puas gitu. Rencananya mau ikut lagi atau maksudnya untuk kedepannya untuk memaksimalkan? Ya kalau ada event-event seperti ini lagi pasti saya ikut lagi. Untuk apa? Memaksimalkan hasilnya ya. Iya. Seperti itu. Kan ini kamu mengikuti pencak silat gitu ya. Iya. Ini kan pencak silat itu dulunya kan identik dengan laki-laki gitu. Sama orang tua nggak maksudnya nggak dipermasalahkan. Kamu ikut pencak silat kayak gini. Biasanya ngapain sih wanita kok malah ikut pencak silat? Kenapa nggak mungkin ya apa ya selain pencak silat ikut mungkin ekstra apa menyanyi dan lain sebagainya. Kenapa kok pilihan kamu kenapa harus pencak silat gitu? Ya alhamdulillah tidak dipermasalahkan sama kedua orang tua saya. Yang pertama saya ingin mengikuti pencak silat karena di era zaman sekarang itu sebenarnya dunia luar terlalu ganas buat saya gitu. Terlalu ganas? Ganasnya kayak gimana nih maksudnya ganas? Ya mungkin pergaulan perempuan dan laki-laki tidak bisa dijaraki gitu. Iya, terus? Ya, jadi mungkin saya dengan ikut pencak silat saya bisa melindungi diri saya sendiri dan juga bahkan mungkin bisa melindungi orang lain juga. Terus kadang kan pencak silat kan nggak hanya maksudnya hanya gaya-gaya saja, pasti kan ada apa namanya tandingnya kayak gitu. Kalau kamu pernah nggak sih sampai cedera kayak gitu? Sering. Iya. Terus orang tua saat kamu pulang gitu gimana? Kadang ya dinasihati jangan keras-keras gitu. Oh, kalau latihannya jangan terlalu keras kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan kamu
maksudnya ini saya lihat tadi baca adalah dari kelas 12 PDCI. Jadi Sobat Mansaro perlu diketahui ya, kalau untuk program PDCI atau biasanya disingkat dengan peserta didik cerdas istimewa di MAN 1, ini kan ada program yakni menempuh pembelajaran selama 2 tahun kayak gitu. Otomatis kan untuk pembelajarannya juga sangat padat, apalagi kalau nggak salah setelah pembelajaran biasa masih ada apa namanya, klinik belajar. Masih ada klinik belajar. Terus kamu membagi waktunya gimana? Ya jadi waktu pembelajaran ketika jam kos ataupun maupun istirahat itu saya sering-sering lihat YouTube buat mempelajari teknik itu, tentang apa, teknik bagaimana bagaimana cara bertanding yang benar gitu. Terus setelah ada klinik belajar itu saya pulang jam 2 langsung pulang. Setelah itu saya habis asar, saya persiapan buat mempersiapkan fisik saya seperti jogging, push up, sit up seperti itu. Terus malamnya saya belajar. Setelah belajar saya sempatkan diri saya untuk datang ke tempat latihan. Saya mempelajari teknik pencak silat seperti itu, teknik tendangan, pukulan yang baik dan benar. Merasa berat gak sih melakukan kayak gitu? Maksudnya harus belajar, setelah belajar harus latihan kayak gitu. Kamu merasa itu gak sih? Terbebani dan lain sebagainya, merasa gak sih? Ya kadang sih merasa capek gitu, tapi yang nyemangatin diri saya sendiri ya memang saya sendiri. Saya harus bisa membuktikan yang terbaik buat kedua orang tua saya gitu. Kayak gitu. Di balik ini semua, ada gak sih orang mungkin yang membuat kamu termotivasi, oke, aku harus selain di dunia pendidikan, di dunia akademik, aku harus membuktikan bahwa aku lo bisa di dunia selain di akademik. Ada nggak sih? Ada. Siapa? Alasan pertama saya untuk terus berjuang ya kedua orang tua saya. Orang tua pasti ya. Yang pasti yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya. Terus yang kedua ada pelatih dan juga senior saya yang membagi waktunya untuk saya. Mempersiapkan saya, terus mengajari saya. Terus yang terakhir tuh ada teman-teman yang menjadi support system bagi saya gitu. Teman-teman ya yang menjadi support system. Harapan kamu untuk MAN 1 dengan adanya pencak silat ini apa? Ya semoga pencak silat di MAN 1 juga menjadi unggul dan menjadi cabang olahraga yang tidak kalah dengan cabang olahraga yang lain gitu. Tidak kalah dengan cabang olahraga yang lain. Bisa membuktikan bahwa pencak silat juga bisa. Seperti olahraga yang lain seperti itu. Cita-cita kamu apa sih sebenarnya? Saya pengen jadi bagian jaksa agung. Oh, mau menjadi jaksa? Kenapa kau menjadi jaksa? Minat gitu. Seperti termotivasi untuk meninggikan derajat keluarga saya gitu. Berarti minat di ilmu hukum ya? Iya. Kayak gitu. Harapan untuk teman-teman, maksudnya untuk mungkin ada pesan-kesan untuk teman-teman Sobat Mansaro yang melihat tampilan kali ini? Mungkin? Ya, untuk teman-teman yang misalnya memiliki sebuah hobi, terus kembangkan, jangan pernah berputus asa, karena kita tidak tahu hal kesuksesan apa yang akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa jadi hobi kita ataupun prestasi kita yang lain gitu. Berarti tekuni apapun hobi kamu, kembangkan selagi itu positif ya. Selagi itu positif, tetap lakukan, kembangkan apa yang menjadi hobi kalian. Terima kasih untuk Elia atas kedatangannya pada hari ini untuk mengisi di podcast Mansaro kali ini. Semoga kedepannya bisa sesuai harapannya, bisa menjadi juara. Nggak hanya juara 3, tapi menjadi juara 1 kalau bisa. Dan bisa membanggakan kedua orang tua khususnya. Baik Sobat Mansaro, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan 2 tamu, yakni yang pertama tadi yaitu dari M. Isat Bahiata dari kelas 11 IPA 3, peraih medali perunggu Olimpiade Biologi tingkat nasional dari Liga Olimpiade Nasional. Dan yang kedua barusan tadi yakni Elia Dwi Lestari dari kelas 12 PDCI, juara 3 Pekan Olahraga cabang pencak silat. Jadi buat kalian yang memiliki hobi dan lain sebagainya, pesan saya tetap tekuni, tetap lakukan apapun hobi kalian selagi itu positif agar menjadi seseorang yang lebih berguna untuk nusa dan juga bangsa. Saya Azimatun Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.